Atau contoh kasus lain yang beberapa bulan lalu pernah viral, ya, komunitas moge, anggota komunitas moge ini menabrak anak kembar sehingga meninggal dunia. Jadi dalam peristiwa ini masuk dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pidana, beli gendang di Pulau Bali. Selamat datang di channel Anca Kawali. Baik, pada kesempatan video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan dan delik biasa. Jadi di dalam ranah pidana ada istilah delik aduan dan delik biasa. Nah, sebelum kita membahas kedua delik tersebut, maka kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan delik. Jadi delik itu adalah perbuatan pidana atau tindakan seseorang yang dapat diberikan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar sebagaimana telah ditentukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun di luar dari kitab undang-undang hukum pidana, tentunya dalam konteks hukum pidana. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan delik, maka kita bahas apa yang dimaksud dengan delik aduan. Delik aduan itu merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atau diproses apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Jadi delik aduan ini suatu perbuatan pidana itu baru dapat diproses secara hukum apabila ada korban atau pihak yang dirugikan melakukan pengaduan. Salah satu contoh peristiwa hukum yang termasuk sebagai delik aduan itu seperti pencemaran nama baik. Umpamanya begini, saya mencemarkan nama baik Anda dengan cara mengkata-katai, menghina, menjelek-jelekkan, menyerang kehormatan, baik itu dalam bentuk lisan, tulisan, maupun menyiarkan melalui media sosial. Dan ketika Anda merasa dirugikan, merasa martabat Anda diserang, merasa kehormatan diinjak-injak, maka Anda punya hak untuk melakukan pengaduan atas dasar pencemaran nama baik. Namun ketika apa yang saya lakukan ini, Anda merasa ini tidak merugikan Anda, sekalipun mungkin juga merugikan Anda atau harga diri Anda terasa terinjak-injak, tetapi Anda tidak melakukan pengaduan, maka saya pun tidak dapat dituntut atau diproses secara hukum. Lalu kemudian di dalam delik aduan sebenarnya ada dua jenis delik aduan. Ada delik aduan absolut dengan delik aduan relatif. Jadi delik aduan absolut itu harus benar-benar ada pengaduan terlebih dahulu, baru suatu perbuatan atau peristiwa itu baru bisa diproses, dituntut secara hukum. Contohnya tadi seperti pencemaran nama baik atau yang diatur dalam pasal 284 perzinahan. Apabila ada perzinahan baik itu suami maupun istri, ketika suaminya berzina atau istrinya berzina, maka salah satu pihak merasa dirugikan dan melakukan pengaduan, maka dapat diproses secara hukum. Itu delik aduan yang absolut. Sedangkan delik aduan yang relatif itu bukanlah sebenarnya delik aduan, namun akan menjelma menjadi delik aduan. Misalnya seperti begini, dilakukan di dalam ruang keluarga, seorang anak mencuri uang orang tuanya, maka pencurian itu adalah delik biasa, namun akan menjelma menjadi delik aduan karena dilakukan di dalam ruang keluarga. Atau menghilangkan barang milik teman, nah, maka ini bisa akan menjadi delik aduan. Maka ini masuk dalam kategori delik aduan yang relatif. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan delik aduan, maka kita masuk ke bagian akhir pada video pembelajaran ini, yaitu delik biasa. Jadi delik biasa itu merupakan tindak pidana yang dapat dituntut tanpa memerlukan suatu pengaduan.
Jadi jika pada delik aduan harus ada pengaduan terlebih dahulu dari orang yang dirugikan atau dari korban tindak pidana baru dapat diproses, dituntut secara hukum, maka pada delik biasa itu tidak perlu ada pengaduan atau persetujuan dari orang yang dirugikan atau dari korban tindak pidana, maka proses hukum harus tetap dilakukan. Jadi salah satu contoh peristiwa hukum yang termasuk sebagai delik biasa itu adalah pembunuhan. Jadi pembunuhan tidak mengharuskan lagi kepada korban karena korban sudah meninggal dunia, atau tidak mengharuskan keluarga korban ketika orang lain melihat peristiwa tersebut atau sedang diduga atau telah terjadi, maka orang lain yang melihat peristiwa itu punya kewajiban untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian. Atau contoh kasus lain yang beberapa bulan lalu pernah viral, ya, komunitas Moge, anggota komunitas Moge ini menabrak anak kembar sehingga meninggal dunia. Jadi dalam peristiwa ini masuk dalam kategori delik biasa. Nah, dalam perkaranya ini diselesaikan secara musyawarah, akhirnya tercapai yang namanya kata damai. Namun tidak menjadikan perdamaian ini menghentikan perkara tersebut, maka proses hukum tetap dilakukan. Berbeda pada delik aduan. Kalau delik aduan, proses perkara bisa dihentikan ketika korban atau orang yang dirugikan mencabut pengaduannya, maka perkara itu bisa dihentikan. Beda kalau dalam delik biasa, sekalipun ada damai, maka tidak serta-merta perkara tersebut bisa dihentikan begitu saja. Maka dalam hal ini kepolisian mempunyai kewajiban untuk memproses perkara tersebut. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kiranya ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat.